Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Rakyat, tempat di mana cerita-cerita legendaris, kisah penuh hikmah, dan dongeng penuh makna diangkat kembali untuk menginspirasi generasi masa kini. Hari ini, kita akan menyimak kisah agung penuh pelajaran hidup dari perjalanan Nabi Musa, seorang nabi yang dengan sabar dan gigih membimbing kaumnya dari gelapnya penindasan menuju cahaya kebenaran. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, kesabaran, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Dan untuk kalian semua yang punya cerita dari daerah kalian, legenda keluarga, atau bahkan ingin menjadi tokoh dalam kisah dongeng di channel Dongeng Rakyat, langsung saja hubungi WhatsApp ke 0858 1558 9844. Mari kita terus hidupkan budaya bercerita yang penuh makna dan nilai. Selamat menyaksikan. Angin malam bertiup pelan di permukiman Bani Israel. Rumah-rumah kecil tampak sunyi, seolah bernafas pelan karena ketakutan. Di salah satu rumah, cahaya pelita bergetar, memantulkan bayangan seorang wanita yang sedang mengguncang bayi di pelukannya. Tangis kecil terdengar, lalu segera diredam oleh pelukan hangat sang ibu. "Imran, aku tak sanggup," suara Yuhbat nyaris pecah. Suaminya, Imran, berdiri di sisi jendela, mengintip keluar. Di kejauhan terdengar suara prajurit Mesir berteriak, mereka sedang mencari bayi laki-laki yang baru lahir, sesuai titah Fir'aun. "Kita tak punya pilihan, Yuhbat. Mereka akan datang ke sini," ujar Imran lirih namun mantap. "Kau tahu ini satu-satunya jalan." Yuhbat memandangi wajah mungil bayi itu. Matanya sembab, rambutnya berantakan, tapi di balik kelelahan itu ada cinta yang tak tergoyahkan. "Bagaimana bisa aku hanyutkan darah dagingku ke sungai, Imran?" bisiknya. "Bagaimana jika arus menelannya? Atau buaya? Atau prajurit Mesir menangkapnya?" Imran berlutut di hadapannya. "Dengar, istriku. Allah lah yang menitipkan anak ini kepada kita. Dan kini, kita hanya bisa menyerahkan kembali urusannya kepadanya. Percayalah, Musa bukan anak biasa. Allah punya rencana besar untuknya." Yuhbat memejamkan mata, air mata menetes ke pipi bayinya. "Baik," bisiknya. "Tapi izinkan aku yang terakhir kali menidurkannya." Tak lama kemudian, mereka membawa keranjang kecil yang telah dilapisi kain tebal. Di dalamnya, bayi Musa dibaringkan dengan hati-hati, lalu ditutup dengan penutup dari daun kurma yang dianyam. Miriam, kakak Musa yang masih kecil, turut berjalan pelan di belakang mereka, memegang pelita dengan tangan gemetar. Di tepi sungai Nil, malam terasa begitu hening. Bulan bersinar pucat, seakan turut menyaksikan perpisahan yang memilukan itu. Yuhbat berlutut di tepi air. Ia membelai dahi anaknya sekali lagi. "Ya Allah, Engkau lebih pengasih dariku, jagalah dia," bisiknya. Lalu ia menunduk, mencium kening bayi itu, sebelum meletakkan keranjang ke permukaan sungai yang tenang. Keranjang itu perlahan hanyut, menjauh dari tangan-tangan yang menyayanginya. "Jaga dia, Miriam. Jarak saja, tapi jangan lepas dari penglihatanmu," ujar Imran pelan kepada putrinya. Miriam mengangguk, lalu berlari pelan menyusuri sungai di balik semak-semak. Sementara itu, di sisi lain kota, di taman istana kerajaan, Asyah, istri Fir'aun, sedang berjalan santai bersama para dayangnya. Udara malam ini sejuk sekali. Sayang Fir'aun terlalu sibuk untuk sekadar menemani, keluh Asyah. Tiba-tiba salah satu dayang menunjuk ke sungai. "Tuanku, lihat. Ada keranjang hanyut ke arah kita." Asyah menunduk dan mendekat. "Cepat. Ambilkan." Seorang pelayan menyambar keranjang itu dan membukanya. Bayi Musa terbaring di dalamnya, matanya terbuka perlahan, lalu menangis pelan. "Oh, ya Tuhan, alangkah tampannya bayi ini." Asyah menatap bayi itu dengan air mata mengambang. Hatinya bersih. Wajahnya bercahaya. Aku ingin merawatnya." "Tuanku, dia mungkin anak Bani Israel," ujar dayang pelan. "Fir'aun memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh." "Tidak," seru Asyah. "Aku akan bicara pada Fir'aun sendiri." Tak lama kemudian, Fir'aun datang ke taman. Matanya tajam menatap bayi itu. "Asyah, kau tahu perintahku. Dengarkan aku, wahai Fir'aun," kata Asyah sambil menggendong bayi itu erat-erat. "Biarkan dia hidup. Aku merasa, hatiku tersentuh olehnya. Biarkan dia menjadi penyejuk mata kita berdua.
Aku akan membesarkannya sebagai anakku sendiri. Fir'aun mendengus. Dan jika dia kelak membahayakan kerajaan Mesir? Aku tak yakin anak ini akan tumbuh jadi musuh, ujar Asyah mantap. Mungkin, dia justru akan membawa kebaikan, atau setidaknya, mengisi hatiku yang kesepian. Setelah hening sejenak, Fir'aun akhirnya mengangguk. Baiklah. Tapi dia akan tetap diawasi. Asyah tersenyum bahagia, menatap bayi di pelukannya. Aku akan mencarikan wanita untuk menyusuinya. Dan atas izin Allah, bayi Musa dibawa berkeliling mencari wanita penyusu. Hingga akhirnya, dengan kehendaknya, dibawalah ia kembali ke pelukan Yuhbat, yang menyamar sebagai ibu susu. Maka Musa dibesarkan di istana yang dahulu mengincarnya, dan ibunya merawatnya dengan kasih, atas izin Tuhan yang Maha Menjaga. Langit Mesir memerah oleh fajar. Di istana megah yang berdiri di tepi sungai Nil, seorang anak kecil berlarian di halaman luas, tawanya menggema. Asyah, permaisuri Fir'aun, mengawasinya dari balkon atas dengan senyum lebar. Lihatlah dia, Harun, kata Asyah kepada pelayan setianya. Bayi yang dulu hanyut di sungai, kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat. Tuanku benar, jawab Harun. Dia berbeda dari anak-anak lain. Cara bicaranya, caranya berpikir, bahkan tatapannya, seolah dia melihat sesuatu yang tak kita lihat. Di ruang dalam istana, Musa kecil duduk di pangkuan gurunya, mempelajari tulisan dan bahasa Mesir. Beberapa anak bangsawan duduk bersamanya, tetapi Musa tampak jauh lebih fokus dan ingin tahu. Aku tak mengerti, tanya Musa suatu hari kepada gurunya. Mengapa orang-orang di luar istana bekerja keras, tapi tidak mendapat apa-apa? Sementara di sini, semua berlimpah? Guru itu tersenyum canggung. Itu sudah menjadi aturan negeri ini, Tuan Muda Musa. Orang Mesir adalah penguasa, dan Bani Israel adalah pelayan. Musa mengerutkan kening. Kata itu, Bani Israel, selalu muncul, tapi tak pernah dijelaskan tuntas. Di benaknya, muncul banyak pertanyaan. Malam itu, Musa duduk di taman istana bersama ibunya, Yuhbat, yang tetap menyamar sebagai ibu susu. Usianya kini mendekati remaja, dan rasa penasaran dalam dirinya semakin membesar. Ibu, bisiknya, aku ingin bertanya, tapi kau jangan marah. Yuhbat menoleh pelan. Apa itu, anakku? Aku tahu aku bukan anak kandung ibu Asyah. Tapi, dari mana asal-usulku yang sebenarnya? Yuhbat terdiam. Ia menatap mata anak itu, mata yang penuh kejujuran dan keberanian. Aku bukan siapa-siapa, Musa. Aku hanyalah seorang wanita dari kalangan Bani Israel, kaum yang diperbudak. Tapi, Yuhbat menarik napas. Aku pernah memiliki seorang anak laki-laki. Dia diambil oleh takdir, hanyut di sungai. Tapi Allah mengembalikannya padaku dalam cara yang tak kusangka. Mata Musa membesar. Jadi, aku anak itu? Yuhbat meneteskan air mata, lalu memeluknya erat. Ya, anakku. Kaulah dia. Kaulah karunia Allah dalam bentuk yang paling luar biasa. Musa tercekat. Segala pertanyaan dalam hatinya seolah menemukan akar. Ia adalah bagian dari kaum yang diperbudak, namun dibesarkan oleh musuhnya. Beberapa tahun berlalu. Musa tumbuh menjadi pemuda kuat dan bijaksana. Ia mulai sering meninggalkan istana untuk melihat keadaan rakyat di luar. Penderitaan para Bani Israel menyayat hatinya. Punggung-punggung mereka dibebani kerja paksa, suara-suara mereka tak pernah didengar. Suatu siang yang panas, Musa berjalan ke arah pemukiman Bani Israel, menyamar seperti biasa dengan pakaian sederhana. Di tengah jalan, ia melihat dua pria bertengkar, yang satu berasal dari Bani Israel, dan yang lain orang Mesir. Wahai Musa! Tolong aku, teriak orang Bani Israel itu. Orang ini hendak membunuhku. Musa segera berlari dan mendorong si orang Mesir itu untuk melerainya. Tapi dorongannya terlalu kuat, dan si pria Mesir jatuh tersungkur, tak bernyawa. Musa terdiam. Nafasnya terengah. Tangannya gemetar. Ini bukan maksudku, bisiknya. Aku hanya ingin menolong. Orang Bani Israel itu ketakutan dan lari. Musa menatap tubuh di tanah itu, dan jiwanya diguncang rasa bersalah. Ya Allah, ini dosa besar, aku telah membunuh seorang manusia. Musa pun berdoa dalam hati, memohon ampunan. Ia bersembunyi malam itu, gelisah dalam doa dan ketakutan.
Keesokan harinya, Musa kembali keluar dan melihat orang Bani Israel yang sama sedang bertengkar dengan pria lain. "Kau lagi?" seru Musa. "Apakah kau selalu bertengkar? Kau hampir membuatku dalam masalah kemarin." "Wah, kau mau membunuhku juga seperti kau membunuh orang Mesir itu?" teriak pria itu keras-keras. Seorang prajurit Mesir mendengar ucapan itu dan segera lari melapor. Beberapa jam kemudian, seorang teman dekat Musa berlari menemuinya dengan napas tersengal. "Musa, cepat pergi. Fir'aun sudah tahu. Mereka hendak membunuhmu malam ini." Maka Musa pun melarikan diri malam itu, menyelinap keluar dari istana yang selama ini melindunginya. Ia melintasi gurun, menuju arah yang tak ia kenal. Di belakangnya, istana megah yang pernah menjadi rumah, kini telah berubah menjadi sarang ancaman. Dan di hadapannya, terbentang takdir baru yang telah Allah siapkan. Malam di padang pasir begitu dingin. Angin gurun menderu, menggiring pasir seperti debu nasib yang berterbangan. Di tengah hamparan tak berujung itu, tampak sosok lelaki berjalan gontai. Langkahnya goyah, matanya sembab. Dialah Musa, yang dulu tinggal di istana, kini menjadi pelarian. "Aku tak tahu arah, tapi engkau maha tahu," gumamnya lirih. "Jika memang aku harus mati di gurun ini, maka matikanlah aku dalam keimanan." Langkah-langkahnya menapaki tanah keras hingga tiba di dekat mata air di sebuah lembah. Di sana, ia melihat sekelompok laki-laki sedang berebut mengambil air untuk ternak mereka. Namun pandangannya terpaku pada dua perempuan muda yang berdiri menjauh dari kerumunan, menahan ternak mereka dari mendekat. Musa mendekat perlahan. "Maaf, mengapa kalian tidak mengambil air untuk ternak kalian?" tanyanya sopan. Salah satu dari mereka, dengan mata tertunduk, menjawab, "Kami menunggu hingga para penggembala selesai. Kami tak kuat melawan dorongan mereka. Ayah kami sudah tua, dan tak ada yang bisa membantu kami menggembala." Musa menoleh pada kerumunan penggembala, lalu kembali menatap dua perempuan itu. "Biarkan aku bantu," ujarnya singkat. Ia menggulung lengan jubahnya, lalu dengan kekuatan yang luar biasa, menyingkirkan batu besar yang menutupi mulut sumur. Para penggembala terdiam, tak ada satupun dari mereka yang pernah mampu menggeser batu itu sendirian. Musa menimba air dan mengisi tempat minum untuk ternak kedua gadis itu, lalu memanggil mereka. "Selesai. Silakan bawa ternak kalian." Kedua gadis itu tersipu. "Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu." Mereka pun pergi, dan Musa duduk di bawah pohon kurma yang tinggi. Perutnya lapar, tubuhnya letih, dan hatinya resah. "Ya Tuhanku," doanya dalam hati, "aku sangat membutuhkan kebaikan dari MU, walau hanya sebutir kurma atau seteguk air." Beberapa saat kemudian, salah satu dari dua gadis itu kembali menghampiri Musa dengan langkah malu-malu. "Bapakku ingin mengundangmu ke rumah, sebagai balasan atas bantuanmu tadi," katanya lembut. Musa berdiri dan mengikuti sang gadis menuju rumah mereka di Madian. Di sanalah ia bertemu seorang lelaki tua bijaksana, Syuaib, seorang nabi dan ayah dari kedua gadis itu. "Wahai pemuda," kata Syuaib setelah mendengar kisah Musa, "engkau telah melakukan hal mulia hari ini. Tapi lebih dari itu, engkau telah meninggalkan sebuah negeri yang zalim." "Ya," jawab Musa. "Aku melarikan diri karena telah hilaf. Aku tak ingin menjadi pembuat kerusakan." Syuaib tersenyum. "Tak perlu takut. Di negeri ini, engkau aman." Beberapa hari berlalu. Musa membantu keluarga Syuaib menggembala kambing dan memperbaiki rumah mereka. Salah satu putri Syuaib berkata kepada ayahnya suatu malam, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi pekerja tetap kita. Dia kuat dan dapat dipercaya." Syuaib memanggil Musa keesokan harinya. "Aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Jika kau bersedia bekerja denganku selama 8 tahun, atau 10 tahun jika kau mau, maka aku akan menikahkanmu dengan salah satu dari putriku." Musa menunduk, tersentuh oleh tawaran itu. "Aku setuju. Insya Allah aku akan menyelesaikan waktuku dengan sebaik-baiknya." Hari-hari Musa di Madian berjalan damai. Ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Jauh dari gemerlap istana dan tekanan politik Mesir, ia hidup sebagai gembala, suami, dan anak menantu dari seorang nabi. Namun dalam diam, Musa tahu, hidupnya belum berakhir di lembah ini. Jiwanya merasakan sesuatu yang lebih besar menantinya di depan. Allah sedang mempersiapkannya, untuk sebuah tugas keras yang akan mengguncang sejarah umat manusia. Matahari gurun bersinar lembut di atas perbukitan.
Setelah bertahun-tahun tinggal di Madian, Musa kini telah menjadi pria dewasa, suami yang setia, dan gembala yang bijak. Namun hari itu, saat menggiring ternak bersama keluarganya, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Sepertinya kita harus beristirahat di dekat Gunung Tur, ujar Musa kepada istrinya. Iya, aku juga merasa kelelahan. Tapi ada apa, Musa? Kau terlihat resah, jawab sang istri. Aku tidak tahu. Seperti ada yang memanggil, bisik Musa sambil menatap puncak gunung yang menjulang dalam kesunyian. Saat malam mulai menyelimuti, Musa melihat sesuatu yang aneh dari kejauhan, seberkas cahaya api di sisi Gunung Tur. Namun itu bukan cahaya biasa. Api itu tidak menjilat atau berasap, melainkan bersinar terang dan memanggil. Wahai istriku, tunggulah di sini. Aku melihat api di sana. Mungkin aku bisa membawa kabar, atau setidaknya api itu bisa menghangatkan kita, katanya cepat. Dengan langkah cepat dan hati berdebar, Musa mendaki menuju sumber cahaya. Namun sesampainya di dekat pohon tempat api itu menyala, tiba-tiba bumi seolah terdiam. Musa berhenti. Kakinya tak bisa bergerak, dan suara agung menggema dari segala penjuru. Wahai Musa! Mata Musa membesar. Ia terpaku, suaranya hilang, tubuhnya gemetar. Sesungguhnya, aku adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah sandalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah suci, Tua. Musa langsung melepas sandalnya, menunduk penuh hormat dan takut. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah wahyuku. Lalu suara itu melanjutkan, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Musa gemetar. Ini bukan ilusi. Ini adalah wahyu. Ini adalah perintah langsung dari Allah. Wahai Musa, apakah itu yang di tangan kananmu? Musa menjawab terbata, ini tongkatku. Aku bersandar padanya, dan aku pukulkan pada dahan untuk menjatuhkan dedaunan bagi kambingku. Lemparkan tongkatmu, wahai Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak dengan cepat. Musa mundur ketakutan. Jangan takut. Ambillah kembali dengan tanganmu. Kami akan mengembalikannya menjadi seperti semula. Dengan hati-hati, Musa memegang ular itu, dan benar, ia kembali menjadi tongkat. Lalu Allah memberi tanda lain, tangan Musa yang dimasukkan ke ketiaknya menjadi putih bercahaya saat dikeluarkan, tanpa cacat apapun. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Musa terdiam. Pergi ke Fir'aun? Penguasa yang dahulu ingin membunuhnya? Ya Rab, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka memahami perkataanku. Dan jadikanlah saudaraku, Harun, sebagai penolongku. Allah menjawab doa itu. Wahai Musa, kami telah mengabulkan permintaanmu. Pergilah engkau bersama Harun dengan membawa tanda-tanda dari kami. Aku bersama kalian, mendengar dan melihat. Musa turun dari gunung dengan wajah yang bersinar. Ia kembali kepada keluarganya dengan langkah mantap. Aku telah diberi tugas oleh Tuhan semesta alam, katanya lirih kepada istrinya. Musa, apa yang akan kau lakukan? Bisik sang istri, menggenggam tangannya. Aku akan kembali ke Mesir. Dan dengan itu, Musa memulai perjalanan kembali, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai utusan Tuhan, siap menghadapi Fir'aun dan menyampaikan kebenaran. Debu-debu jalan gurun beterbangan saat Musa dan Harun melangkah menuju negeri yang pernah mereka tinggalkan. Mesir kini bukan lagi tempat asing bagi Musa, melainkan medan dakwah yang penuh tantangan. Di belakang mereka, lembah suci Tur menjauh. Di depan, istana megah Fir'aun berdiri angkuh, simbol kekuasaan yang akan segera ditantang oleh wahyu ilahi. Apakah kau siap, saudaraku? Tanya Musa lirih pada Harun. Harun menatap mata Musa dengan penuh keyakinan. Kita membawa pesan dari Tuhan langit dan bumi. Bagaimana mungkin aku tidak siap? Sesampainya di gerbang istana, para penjaga menghentikan mereka. Siapa kalian? Apa urusan kalian menghadap Fir'aun? Musa melangkah maju. Kami adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Kami membawa pesan untuk Fir'aun. Penjaga itu terkejut. Utusan? Dari siapa? Dari Allah, jawab Harun tenang. Buka pintu.
Kami tidak datang membawa senjata, tapi kebenaran. Di dalam istana, Fir'aun duduk di singgasananya, dikelilingi penasihat dan para pembesar Mesir. Ketika Musa dan Harun masuk, Fir'aun menyipitkan mata. Kau, Musa, si anak angkat yang dulu melarikan diri setelah membunuh rakyatku, aku datang bukan membawa masa laluku, tapi membawa kebenaran dari Tuhanku, jawab Musa lantang. Fir'aun tertawa sinis. Tuhanmu? Dan siapa Tuhanmu itu, wahai Musa? Dia adalah Tuhan langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan menunjukinya, jawab Musa mantap. Fir'aun menatap para pembesarnya. Dengar itu? Dia membawa agama baru. Dia ingin merebut kekuasaan dariku. Salah satu penasihat Fir'aun bertanya, apa bukti bahwa kau benar-benar utusan Tuhan? Musa mengangkat tongkatnya, melemparkannya ke lantai. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang menggeliat dan mengaum, membuat semua orang mundur ketakutan. Kemudian, ia memasukkan tangannya ke ketiaknya dan mengeluarkannya. Tangannya bersinar putih terang seperti cahaya, tanpa cacat. Para pembesar terbelalak. Namun Fir'aun menyipitkan mata. Ini sihir. Sihir tingkat tinggi. Kumpulkan semua penyihir terbaik Mesir. Kita akan adakan pertarungan terbuka. Musa berkata tenang, kami tidak takut. Hari kebenaran akan datang. Fir'aun menuding Musa dengan marah. Jika kau terus menyebarkan ajaran ini, aku akan memenjarakanmu. Musa menjawab, bahkan jika aku membawa bukti yang nyata. Fir'aun terdiam. Dalam hatinya, ia gentar. Namun kesombongan telah membutakan nuraninya. Hari pertandingan ditetapkan. Di hari itu, seluruh rakyat Mesir dikumpulkan. Para penyihir terbaik Fir'aun dipanggil dan dijanjikan hadiah besar. Jika kalian dapat mengalahkan Musa, kalian akan menjadi orang kepercayaanku, kata Fir'aun dengan penuh hasrat menang. Para penyihir menatap Musa. Wahai Musa, siapa yang akan memulai? Kami, atau kau lebih dulu? Musa menjawab, silakan kalian dulu. Mereka melemparkan tali dan tongkat mereka. Seketika, tampak seolah-olah semuanya berubah menjadi ular yang menari-nari di tanah. Rakyat bersorak. Fir'aun tersenyum puas. Namun Musa tetap tenang. Ia melempar tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular yang jauh lebih besar, melahap semua sihir para penyihir. Para penyihir terdiam, lalu tersungkur bersujud. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, seru mereka. Fir'aun murka. Berani-beraninya kalian percaya sebelum aku izinkan. Ini pasti rencana kalian bersama Musa. Tidak, kata salah satu penyihir dengan suara mantap. Kami telah melihat kebenaran. Kami tidak takut pada ancamanmu, wahai Fir'aun. Tuhan Musa adalah Tuhan kami. Fir'aun makin murka. Ia memerintahkan agar para penyihir dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan disalib di pohon kurma sebagai contoh bagi yang lain. Tapi benih iman telah tumbuh di hati para penyihir, mereka tidak gentar. Musa dan Harun meninggalkan istana hari itu, tahu bahwa mereka telah menggerakkan sesuatu yang besar. Bukan hanya perlawanan terhadap tirani, tapi awal dari sebuah mukjizat besar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Fir'aun semakin murka. Hari demi hari, Musa dan Harun terus menyerukan dakwah kepada Bani Israel dan rakyat Mesir. Namun Fir'aun menolak dengan kesombongan dan kebencian. Wahai Harun, kata Musa pada suatu malam, Fir'aun tidak akan berhenti sampai Allah sendiri yang menghinakannya. Tapi Bani Israel masih menderita. Harun menatap saudaranya. Mereka butuh keajaiban. Sesuatu yang mengguncang Mesir dari dalam. Allah pasti akan membela hambanya yang tertindas. Suatu hari, Musa menghadap Fir'aun kembali. Wahai Fir'aun, lepaskanlah Bani Israel, biarkan mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Fir'aun menjawab keras, tidak. Aku Tuhan mereka yang tertinggi. Jika kau tidak pergi, aku akan menimpakan azab padamu. Musa mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, timpakanlah pada mereka sesuatu yang akan membuka mata mereka. Maka, turunlah azab pertama, air sungai Nil berubah menjadi darah. Air yang biasa mereka minum, kini memuakkan dan mematikan. Rakyat Mesir panik. Ini sihir Musa, teriak sebagian. Tapi setiap kali Musa berdoa, air itu kembali jernih, hanya untuk kembali menjadi darah saat Fir'aun tetap membangkang.
Fir'aun memanggil Musa. Hilangkan ini dariku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Musa berdoa, dan sungai kembali normal. Tapi Fir'aun ingkar janji. Lalu datang azab kedua, katak-katak memenuhi negeri Mesir. Mereka masuk ke dalam rumah, dapur, tempat tidur, bahkan ke dalam mulut saat orang tidur. Panik melanda. Sekali lagi, Fir'aun memohon. Hentikan ini. Aku akan membiarkan kalian pergi. Musa berdoa, dan katak hilang, namun Fir'aun kembali ingkar. Kemudian, Allah mengirimkan kutu-kutu yang menyerang tubuh dan makanan. Rakyat Mesir tak bisa tidur karena gatal dan jijik. Lalu datang belalang-belalang yang merusak panen, dan tulang-tulang busuk yang menyebabkan penyakit. Negeri itu kacau balau. Setiap kali datang azab, Fir'aun pura-pura tunduk, lalu kembali sombong. Apakah kau tidak melihat, wahai Fir'aun, kata Musa pada suatu ketika, bahwa Tuhanmu sedang memperingatimu? Fir'aun berdiri dari singgasananya dan menunjuk Musa. Cukup. Jika kau datang lagi kepadaku, kau akan kubunuh. Musa menatapnya tajam. Aku tidak akan datang lagi. Tapi ingatlah, jika engkau tetap menolak, maka azab terakhir akan datang. Azab yang tak bisa ditolak dan akan mengguncang hatimu hingga hancur. Di tengah malam, Musa dan Harun memimpin Bani Israel diam-diam keluar dari Mesir. Mereka menyelinap di bawah cahaya bintang, menuju padang pasir. Saat pagi menjelang, Fir'aun menyadari kepergian mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka lepas. Siapkan pasukan. Kita kejar mereka sekarang. Fir'aun memimpin ribuan tentara berkuda, mengejar Musa dan kaumnya yang sudah hampir mencapai Laut Merah. Dari kejauhan, Bani Israel melihat debu pasukan Fir'aun di belakang mereka, dan lautan luas di depan mereka. Ketakutan pun menyerang. Wahai Musa, kita akan tertangkap. Apa yang harus kita lakukan? Musa berdiri tegak, wajahnya tenang. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk. Angin laut bertiup kencang, menyapu pasir yang terhampar luas. Di depan, Laut Merah membentang, seolah menjadi dinding raksasa yang menutup jalan. Di belakang, debu-debu kuda pasukan Fir'aun makin mendekat, derap kaki dan teriakan perang semakin jelas terdengar. Wahai Musa, kami terperangkap. Laut di depan, musuh di belakang. Ini akhir kita, teriak sebagian dari Bani Israel ketakutan. Musa berdiri di atas batu tinggi, mengangkat tongkatnya ke langit. Angin berhenti sejenak. Suasana mencekam. Jangan takut, teriak Musa, suaranya menggema di tengah kepanikan. Tuhanku bersamaku, dia akan menunjukkan jalan. Lalu, turunlah wahyu kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu. Musa memejamkan mata, lalu mengayunkan tongkatnya ke permukaan air laut. Tiba-tiba, air laut itu terbelah. Gelombang air terangkat tinggi ke kiri dan kanan, seperti dua dinding raksasa yang membentuk jalan di tengah lautan. Dasar laut mengering seketika. Rakyat terdiam. Tidak percaya. Kemudian Musa berseru, cepat! Jalan telah dibuka. Masuklah, dan jangan ragu. Dengan penuh harap dan rasa takut, Bani Israel mulai menyusuri jalan di tengah laut itu. Air di samping mereka berdiri tegak seperti tembok, namun tidak menjatuhkan setetes pun ke atas mereka. Itu adalah mukjizat yang nyata. Dari kejauhan, Fir'aun menyaksikan laut terbelah. Lihat! Mereka melarikan diri ke tengah laut. Kejar mereka, teriaknya. Sebagian tentaranya ragu. Tuanku, ini bukan hal biasa. Ini mukjizat. Jangan kejar mereka. Namun Fir'aun murka. Aku adalah Tuhan kalian. Siapa yang berani menolak perintahku? Mereka pun melaju, masuk ke jalan di tengah laut yang sama. Roda kereta mereka menghantam dasar laut yang telah kering. Namun seiring mereka masuk lebih dalam, langit mulai gelap. Awan menghitam, guntur mengguncang. Musa dan kaumnya telah mencapai seberang. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah laut, Allah memerintahkan Musa, biarkan laut kembali seperti semula. Lalu, air pun runtuh dari kiri dan kanan, menutup kembali jalan itu dengan kedahsyatan yang tak bisa dihentikan. Ombak menggulung tinggi, menelan pasukan Fir'aun seluruhnya. Di detik-detik terakhirnya, saat air telah mencapai mulutnya,
Fir'aun menjerit, "Aku beriman, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Musa dan Harun." Namun sudah terlambat. Apakah sekarang baru engkau beriman, padahal sebelumnya engkau telah durhaka? Quran Surat Yunus, 91. Air menutup mulutnya. Fir'aun pun tenggelam, meninggalkan tahtanya di dasar laut. Di seberang laut, Bani Israel bersujud. Mereka menangis, gemetar oleh mukjizat yang baru saja menyelamatkan mereka. Musa berdiri, wajahnya basah oleh air mata. Ia memandang laut yang kini tenang. "Ini bukan akhir," katanya lirih. "Ini adalah permulaan perjalanan menuju tanah yang dijanjikan." Dan dari situlah, kisah perjuangan Bani Israel di padang pasir dimulai. Mentari bersinar terik di atas hamparan padang pasir yang luas. Langkah kaki ribuan Bani Israel menyusuri gurun Tih, tempat tanpa pohon, tanpa sungai, dan tanpa naungan. "Wahai Musa," kata salah satu dari mereka, "di Mesir kami masih bisa makan dan minum. Di sini, kami tak punya apa-apa. Apakah engkau membawa kami untuk mati di gurun?" Musa menahan amarahnya. "Apakah kalian telah melupakan mukjizat yang kalian lihat dengan mata kepala sendiri? Tuhan yang membelah laut itu, Dia juga akan memberi rezeki." Musa lalu berdoa kepada Allah. Maka Allah pun menurunkan mana, makanan manis, dan salwa, burung puyuh, dari langit setiap pagi. "Ambillah secukupnya," kata Musa, "jangan menyimpan untuk besok." Namun sebagian dari mereka melanggar. Mereka menyimpan lebih dari yang diperintahkan, dan keesokan harinya makanan itu membusuk dan dipenuhi ulat. Hari demi hari berlalu, dan Allah terus memberi mereka rezeki. Namun keluh kesah tetap datang. "Wahai Musa, kami ingin bawang, kacang, bawang putih, dan mentimun seperti di Mesir." Musa menghela napas panjang. "Apakah kalian ingin menukar yang lebih baik dengan yang lebih buruk? Kalian sungguh kaum yang tidak tahu berterima kasih." Suatu hari, kaum itu kehausan hebat. Mereka mendatangi Musa dengan wajah pucat dan bibir kering. "Berikan kami air. Anak-anak kami akan mati." Musa pun memohon kepada Allah. "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Musa memukul sebuah batu besar, dan muncratlah 12 mata air, satu untuk tiap suku Bani Israel. Mereka minum sepuasnya dan bersyukur, untuk sementara. Di hari yang lain, Musa memerintahkan mereka untuk masuk ke tanah suci, Palestina, yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. "Wahai kaumku," kata Musa, "masuklah ke negeri itu. Allah telah menuliskan kemenangan bagi kalian. Jangan takut." Namun mereka menolak. "Di dalamnya ada kaum yang kuat dan bertubuh besar. Kami tidak akan masuk selama mereka masih di sana." Musa mengerutkan kening. "Percayalah pada Allah. Dia akan menolong kita." Tapi mereka tetap menolak, bahkan berkata, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk di sini saja." Musa menunduk sedih. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, aku tidak kuasa atas mereka kecuali diriku dan saudaraku. Pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik ini." Maka Allah murka kepada Bani Israel dan berkata, "Negeri itu haram bagi mereka selama 40 tahun. Mereka akan tersesat di padang pasir. Jangan kau bersedih atas kaum yang fasik ini." Dan selama 40 tahun, Bani Israel berputar-putar di padang Tih. Tidak pernah sampai ke tanah suci. Setiap hari adalah ujian, lapar, haus, kesombongan, dan keengganan untuk taat. Namun Musa tetap sabar. Ia membimbing mereka dengan kasih, walau hatinya penuh luka. Dalam kesunyian malam, Musa berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Karena aku hanya ingin ridha-Mu, bukan pujian manusia." Malam tiba di padang Tih. Angin berhembus dingin, membelai wajah-wajah yang kelelahan. Di tengah tenda-tenda Bani Israel, Musa duduk sendiri, merenungi perjalanan panjang yang belum juga mencapai tujuan. Lalu datanglah wahyu dari Allah, "Wahai Musa, datanglah ke Gunung Tursina. Aku akan berbicara denganmu, dan menurunkan wahyuku." Musa pun bersiap. Ia menyerahkan kepemimpinan sementara kepada saudaranya, Harun, dan berkata, "Wahai saudaraku, jagalah kaum ini selama aku pergi. Ingatkan mereka, jangan sampai mereka kembali ke jalan yang sesat." Harun mengangguk. "Pergilah, wahai Musa, semoga Allah menjagamu." Musa mendaki Gunung Sinai seorang diri.
Kabut menyelimuti lereng-lerengnya, dan suara guru terdengar dari puncak. Di atas sana, langit berubah menjadi gelap. Petir menyambar, dan cahaya suci menyinari langit malam. Musa bersujud, gemetar. Dan dari dalam cahaya itulah, terdengar suara, "Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Quran Surat Taha, 14. Tubuh Musa gemetar. Ia mendengarkan dengan penuh khusyuk ketika Allah berbicara kepadanya secara langsung. "Wahai Musa, aku telah memilihmu, terimalah kitabku, dan berpegang teguhlah padanya." Kemudian Allah menurunkan lauh-lauh Taurat, lempengan batu berisi hukum dan perintah Allah untuk Bani Israel. Musa menerima lempengan itu dengan kedua tangannya. "Aku bersumpah akan menjaganya, wahai Tuhanku," ucapnya. Namun saat Musa berada di atas gunung selama 40 malam, terjadi fitnah besar di bawah. Seorang laki-laki bernama Samiri, yang licik dan penuh tipu daya, berkata kepada Bani Israel, "Musa telah pergi terlalu lama. Barangkali dia tidak akan kembali. Mari kubuatkan kalian Tuhan yang bisa kalian lihat dan sembah." Samiri lalu mengumpulkan emas-emas dari kalangan mereka, meleburnya, dan membentuknya menjadi anak lembu emas yang bisa mengeluarkan suara, dengan tipu daya sihir. "Ini Tuhanmu dan Tuhan Musa," kata Samiri, tapi Musa telah melupakannya. Sebagian dari Bani Israel tertipu. Mereka menari dan menyembah patung itu. Harun telah memperingatkan mereka, tapi mereka mengancamnya dan tetap dalam kesesatan. Saat Musa turun dari gunung, ia melihat kaum itu menyembah patung. Wajahnya memerah karena murka. "Apa yang kalian lakukan? Apakah ini balasan atas nikmat Allah setelah kalian diselamatkan dari Firaun?" Musa melempar lauh Taurat ke tanah karena sangat marah, lalu menarik janggut Harun. "Wahai Harun, apa yang kau lakukan saat mereka sesat?" Harun berkata dengan sedih, "Wahai saudaraku, jangan tarik janggutku. Aku telah melarang mereka, tapi mereka hampir membunuhku. Jangan kau jadikan aku sebagai orang zalim di mata mereka." Musa pun memaafkannya. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku. Masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu." Musa kemudian menghadapkan diri kepada Samiri. "Apa yang kau lakukan, wahai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku melihat apa yang mereka tidak lihat. Aku melemparkan segenggam tanah dari bekas jejak malaikat, lalu aku membentuk patung ini." Musa memerintahkan, "Pergilah dari kaum ini. Kamu akan hidup terasing selamanya." Lalu Musa membakar patung anak lembu itu dan menghancurkannya hingga menjadi abu, lalu menaburkan abunya ke laut. Malam itu, Musa kembali bermunajat, "Ya Allah, betapa berat beban ini. Namun aku tahu, Engkaulah yang Maha Kuasa. Jadikanlah kaumku kembali kepada-Mu." Dan malam itu, padang pasir menjadi saksi akan cinta sejati seorang nabi kepada Tuhannya, dan perjuangan untuk membawa kaumnya menuju cahaya kebenaran. Fajar menyingsing di padang Tih, namun tidak ada kegembiraan di wajah Bani Israel. Setelah musibah penyembahan anak lembu, mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Tapi hati sebagian dari mereka masih keras, masih sulit tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Musa mengumpulkan mereka dan berkata, "Wahai kaumku, Allah telah memberimu nikmat yang besar. Dia menurunkan makanan dari langit, membelah lautan, dan menyelamatkan kalian dari Firaun. Tetapi kalian terus membangkang." Seorang lelaki dari kaum itu bertanya, "Wahai Musa, jika Allah memang bersama kita, mengapa kita masih tersesat di padang pasir selama bertahun-tahun?" Musa menjawab dengan tenang, "Karena kalian sendiri yang menolak perintahnya. Kalian menolak memasuki tanah yang dijanjikan. Kalian menyembah patung ketika aku hanya meninggalkan kalian sebentar." Hari-hari pun terus berlalu. Bani Israel hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka membangun tenda, lalu membongkarnya kembali. Selalu haus, selalu lapar, selalu mengeluh. Anak-anak tumbuh dalam penderitaan, namun juga dalam kebesaran mukjizat, mata air dari batu, awan yang menaungi, dan makanan surgawi yang turun setiap pagi. Namun tetap, sebagian dari mereka sering berkata, "Kami bosan dengan makanan yang sama. Mengapa kami tak hidup seperti di Mesir dulu? Mengapa Musa terus memimpin kami seperti ini?" Musa bersabar, tapi hatinya lelah. Di malam-malam sunyi, ia memanjatkan doa, "Ya Rabbku, kuatkanlah aku. Ampunilah kaumku, karena mereka adalah kaum yang sulit dipimpin."
Suatu hari, Allah memerintahkan Musa untuk membawa sebagian dari kaumnya mendekat ke Gunung Sinai, agar mereka bisa menyaksikan keagungannya dan bertambah imannya. Namun saat gunung itu mulai bergetar dan sinar menyilaukan turun dari langit, mereka pun ketakutan luar biasa. Mereka tersungkur dan menjerit, "Wahai Musa, bicaralah engkau saja dengan Tuhanmu. Kami tak sanggup mendengarnya langsung." Lalu Allah berkata kepada mereka melalui Musa, "Ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh dan amalkanlah isi kandungannya. Jangan kalian ulangi kesalahan kalian." Setelah kejadian itu, Musa membentuk barisan khusus dari kaum yang paling setia dan taat. Mereka diberi tanggung jawab untuk menjaga hukum Allah dan mengajarkan Taurat kepada generasi setelahnya. Namun, ujian belum usai. Suatu hari, Allah memerintahkan Musa untuk menguji kaumnya dengan sebuah hukum baru, larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Sebuah ujian kesabaran dan kepatuhan. Awalnya mereka taat. Tapi lama-lama, akal-akal licik muncul. Mereka membuat jebakan di hari Jumat, dan mengambil ikan di hari Minggu, seolah mereka tidak melanggar Sabtu, padahal mereka jelas-jelas mempermainkan perintah Allah. Musa menegur mereka dengan keras. Namun sebagian dari mereka tidak peduli. Maka Allah pun menimpakan azab kepada yang melanggar. Mereka diubah menjadi kera yang hina, sebagai pelajaran bagi semua. Waktu terus berjalan. Musa sudah tua, namun semangatnya belum padam. Ia tahu, tanah suci masih menanti, dan kaum ini belum sepenuhnya siap. Di hadapan tenda-tenda di malam hari, ia duduk bersama Harun. "Saudaraku," kata Musa, "aku khawatir aku tidak akan sempat melihat tanah yang dijanjikan, tapi aku ingin meninggalkan mereka dalam keadaan kuat." Harun menepuk bahunya. "Engkau telah berbuat sebaik-baiknya, wahai Musa. Terserah Allah bagaimana akhir kisah kita." Dan mereka berdua pun berdoa dalam diam, di bawah langit penuh bintang, sementara umat mereka tertidur dalam damai yang rapuh. Angin padang pasir berhembus lembut sore itu. Di kaki gunung kecil bernama Gunung Hur, Musa memandang ke cakrawala dengan wajah muram. Harun, saudaranya, yang selama ini menjadi sahabat, pendamping, dan penolong dalam setiap ujian, telah jatuh sakit. Dalam tenda kecil yang dibangun di antara batu-batu besar, Harun terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya redup, tetapi masih ada senyuman tenang di bibirnya. Musa duduk di sisi pembaringannya, menggenggam tangannya erat. "Wahai saudaraku," bisik Harun, "apakah engkau ingat pertama kali kita berdiri di hadapan Firaun? Aku gemetar waktu itu, tapi engkau menatapku dan berkata, 'Kita bersama Allah.' Dan itu cukup." Musa tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. "Kau telah membantuku lebih dari yang bisa kuucapkan. Kau tak pernah meninggalkanku, Harun." Harun menarik napas terakhirnya dengan damai. Bibirnya bergerak pelan, mengucap, "La ilaha illallah." Tangisan Musa pecah. Ia memeluk tubuh saudaranya yang mulai dingin. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan duka itu. Bani Israel berkumpul untuk menguburkan Harun di atas Gunung Hur. Musa berdiri di tengah mereka dengan wajah tegas tapi mata sembab. "Saudara dan imam kalian telah kembali kepada Rabb-nya," kata Musa. "Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan iman yang kuat." Namun, kematian Harun menambah beban Musa. Ia kini sendirian dalam memimpin kaum yang keras kepala, di tengah padang yang seolah tak berujung. Beberapa bulan kemudian, kaum itu kembali mengeluh. "Kami haus. Kami lapar. Engkau telah membunuh Harun dan membawa kami untuk mati di sini." Musa tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, bersihkan hatiku dari kesedihan. Jangan kau biarkan aku menyerah pada putus asa." Di tengah kemelut itu, lahirlah harapan baru. Generasi muda yang tumbuh di padang pasir, anak-anak dari kaum yang dulu menyembah anak lembu, tumbuh dengan hati yang lebih lembut. Salah satu dari mereka adalah Yusha bin Nun, pemuda gagah dan setia, murid terbaik Musa yang selalu mendampingi beliau dalam setiap langkah. Musa mengajarinya hukum Taurat, menanamkan iman, dan mengasah keberanian. "Yusha," kata Musa suatu hari, "engkau akan melihat tanah yang dijanjikan. Tapi aku mungkin tidak akan sampai ke sana." Yusha menggeleng cepat. "Tidak, wahai Nabi Allah. Kami butuh engkau. Engkau adalah cahaya kami." Musa hanya tersenyum. Semua telah ditentukan. Yang penting bukan siapa yang masuk tanah itu, tapi siapa yang tetap taat kepada Tuhannya sampai akhir hayat.
Dan di malam itu, Musa kembali menengadah ke langit, berbisik dalam doanya, "Ya Allah, jika aku tak ditakdirkan masuk tanah suci, izinkanlah aku melihatnya, walau hanya dari kejauhan." Langit malam seolah menjawab doanya dengan bintang-bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya. Matahari terbit dengan tenang di atas bukit Nabu, di perbatasan tanah suci Kanaan. Nabi Musa berdiri seorang diri, mengenakan jubah sederhana, memandang luas ke arah tanah yang telah lama dijanjikan kepada Bani Israel. Di belakangnya, Yusha bin Nun menatapnya dengan raut hikmat. "Wahai Musa, apakah kita akan masuk hari ini?" Musa diam sejenak, lalu menjawab lirih, "Tidak, wahai Yusha. Aku tidak diizinkan memasukinya." "Tidak, mengapa, wahai Nabi Allah?" Suara Yusha tercekat. "Engkau telah memimpin kami selama puluhan tahun. Engkau yang paling layak." Musa memandang padang luas di hadapan mereka. "Karena aku pernah memohon agar tanah ini diberikan kepada kaum yang belum siap. Dan mereka menolaknya. Hukum Allah telah berlaku. Tapi aku bersyukur, karena hari ini, aku melihatnya dengan mataku sendiri." Lalu Musa bersujud di atas tanah. "Ya Rabbku, izinkanlah aku mati di tempat ini, cukup dekat dari tanah suci, tapi tidak di dalamnya, agar aku bisa memandangnya di akhir hayatku." Dan Allah pun mengabulkan doanya. Sementara itu, Bani Israel mulai gelisah. Mereka menyadari Musa belum kembali dari puncak bukit. Yusha turun menemui mereka dengan wajah berat. "Wahai Bani Israel," katanya, "Nabi Musa telah berpulang." Kaget dan sedih menyelimuti seluruh perkemahan. Beberapa jatuh bersujud dan menangis, yang lain menatap langit kosong, seolah tak percaya pemimpin mereka telah tiada. Namun tak seorang pun tahu di mana jenazahnya dimakamkan. Allah menyembunyikan kuburnya agar tak dijadikan tempat pemujaan oleh kaumnya. Yusha berdiri di hadapan mereka semua. "Musa telah mengajarkan kita Taurat, membimbing kita melalui lautan dan padang pasir. Kini, tugas kita adalah menepati janji kita kepada Allah." Malam hari, Yusha duduk sendiri di dekat tenda Musa yang kosong. Angin malam menyapu, membuat lampu minyak bergoyang kecil. Ia menatap ke langit. "Wahai Musa, aku bersumpah atas nama Allah, aku akan menjaga umat ini sebaik yang aku bisa." Dan seakan sebagai jawaban, angin berhembus lembut, membawa suara alam yang penuh kedamaian. Cahaya rembulan menyinari perkemahan, seolah memberi restu terakhir dari seorang nabi yang telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Setelah kepergian Nabi Musa, umat Bani Israel merasa seolah kehilangan arah. Tenda Musa kosong, tak ada lagi suara doanya saat malam, tak ada lagi wajah tegas namun penuh kasih yang menuntun mereka. Namun, seorang pemuda kini berdiri di hadapan mereka. Yusha bin Nun, murid setia Musa, yang telah dididik dengan sabar dan bijaksana sejak usia muda. Di hadapan seluruh kaum, Yusha mengangkat tangannya dan berseru, "Wahai Bani Israel, Musa telah wafat, namun ajaran dan perintah Allah tetap hidup. Aku tidak menggantikan kenabiannya, tapi aku melanjutkan amanatnya. Kita akan memasuki tanah yang dijanjikan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah." Suasana hening. Lalu perlahan, mereka semua menunduk, menerima kepemimpinan Yusha dengan hikmat. Hari demi hari, Yusha menyiapkan pasukan kecil. Bukan untuk menjarah, melainkan untuk menegakkan perintah Allah, memasuki tanah suci dengan hati yang bersih, dan mengusir kaum yang zalim di dalamnya. Sebelum keberangkatan, Yusha mengumpulkan semua orang dan membacakan kembali Taurat yang diturunkan kepada Musa. Ia menekankan satu pesan, "Jangan sekali-kali kalian kembali pada kesesatan. Jangan ulangi dosa-dosa nenek moyang kalian. Allah telah memilih kalian. Maka jadilah kaum yang pantas untuk pilihan itu." Perjalanan menuju tanah suci tidak mudah. Mereka dihadang oleh suku-suku kuat yang sudah lama tinggal di wilayah itu. Namun Yusha tidak gentar. Ia mengangkat pedangnya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkau yang membelah lautan untuk Musa, belahlah pula jalan kemenangan untuk kami." Allah pun menurunkan keberkahan. Mereka memasuki tanah suci dengan kekuatan iman dan disiplin yang ditanamkan oleh Musa. Kota demi kota terbuka, bukan karena kekuatan senjata semata, tapi karena ketaatan dan kesabaran mereka. Saat mereka mencapai gerbang utama kota suci, Yusha berseru, "Masuklah kalian ke kota ini dengan tunduk dan merendahkan diri. Jangan sombong. Dan ucapkanlah, 'Hittah, ampunilah dosa kami.'" Quran Surat Al-Baqarah 58.
Namun sayang, sebagian dari mereka tetap keras kepala. Mereka masuk kota dengan sombong dan mengubah kata-kata yang diperintahkan. Maka sebagian azab Allah pun ditimpakan kepada mereka. Yusha menahan amarahnya, tetapi ia juga belajar bahwa memimpin umat tidak cukup dengan kekuatan. Harus dengan kesabaran, doa, dan keikhlasan seperti yang Musa ajarkan kepadanya. Di malam hari, Yusha duduk sendirian di tepi kota. Ia menatap langit dan berkata perlahan, "Wahai Tuhanku, Musa telah mengajari kami jalan yang lurus. Jangan biarkan kami tergelincir darinya." Angin bertiup pelan, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Bisikan doa Musa, perjuangan panjangnya, dan cinta sucinya pada umat yang tak selalu tahu cara mencintai kembali. Waktu berlalu. Bani Israel kini tinggal di tanah suci yang dulu hanya menjadi mimpi generasi sebelumnya. Namun meski tanah telah dijanjikan dan pemimpin mereka setia, ujian tak pernah usai. Yusha bin Nun duduk bersama para tetua dan guru Taurat di dalam tenda besar. Kaum ini harus terus diingatkan, katanya serius. Bukan hanya lewat perang atau hukuman, tapi lewat ilmu dan ibadah. Jangan sampai mereka lupa bagaimana Musa mengorbankan hidupnya demi kita semua. Seorang tua dari keturunan Lewi berkata, "Kami akan ajarkan Taurat kepada setiap anak. Setiap rumah akan menjadi tempat belajar." Tapi, ada suara-suara yang mulai membangkang. Yusha mengangguk pelan. "Aku tahu." Sebagian dari Bani Israel, yang kini hidup nyaman dan makmur, mulai kembali kepada kebiasaan lama. Mereka mulai iri satu sama lain, mencurangi dalam timbangan, bahkan sebagian menyembunyikan ayat-ayat Taurat demi kepentingan pribadi. Mereka berkata, "Bukankah ini hanya hukum-hukum kuno? Kita sudah aman. Tak perlu terlalu kaku." Maka Allah menurunkan cobaan, kemarau panjang. Tanaman layu, air sungai menyusut, dan langit tak kunjung menurunkan hujan. Yusha mengumpulkan seluruh umat dan berdiri di atas batu besar di tengah alun-alun kota suci. "Wahai Bani Israel, dengarlah aku," suaranya bergema. "Kalian telah lupa siapa yang memberi kalian tanah ini. Kalian mulai menipu, menyombongkan diri, dan melupakan sabda Musa. Segeralah bertobat. Kembalilah kepada Taurat." Seorang pria dari tengah kerumunan berteriak, "Kami sudah beribadah, tapi hujan tetap tak turun." Yusha menatapnya dengan tajam. "Apakah kalian beribadah dengan hati yang bersih? Atau sekadar ritual tanpa makna?" Malam itu, Yusha menyendiri di atas bukit. Ia berdoa dengan penuh harap dan tangis. "Ya Rab, aku hanya seorang penerus. Aku bukan nabi seperti Musa, tapi aku ingin menjaga warisannya. Tunjukkan kepada kaum ini jalan yang benar." Dan keesokan paginya, langit mendung. Lalu hujan pun turun deras, membasahi tanah yang telah lama kering. Kaum itu menangis. Mereka berbondong-bondong keluar dari rumah, bersujud di tanah basah, memohon ampunan kepada Allah. Yusha turun dari bukit dengan hati yang lega. Ia tahu, cobaan itu telah menggugah hati mereka. Namun ia juga tahu, selama manusia hidup, ujian akan terus datang. Yang terpenting adalah siapa yang tetap teguh di jalan Allah, seperti Musa, hingga akhir hayatnya. Hari-hari terus berlalu. Bani Israel telah menetap di tanah suci, hidup dalam ketentraman dan berusaha menjalankan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Meski banyak cobaan datang, semangat yang diajarkan oleh Nabi Musa tetap menyala di hati mereka. Yusha bin Nun kini menjadi pemimpin yang bijaksana, sering berkumpul dengan para tetua dan pemuda untuk mengajarkan Taurat, menceritakan kisah perjalanan panjang mereka, dan mengingatkan tentang perjuangan Nabi Musa. Di sebuah pertemuan malam, Yusha berdiri di hadapan kaum. Suaranya penuh keyakinan. "Wahai Bani Israel, kita telah melalui perjalanan yang luar biasa. Dari Mesir yang penuh penderitaan, melewati lautan yang membelah, padang pasir yang luas, hingga kini kita berada di tanah yang dijanjikan. Semua ini adalah anugerah dan ujian dari Allah." Ia melanjutkan, "Musa adalah nabi yang Allah pilih untuk membimbing kita. Beliau mengajarkan kita bukan hanya hukum, tapi juga kesabaran, keikhlasan, dan keimanan yang teguh. Warisan beliau harus kita jaga dengan sepenuh hati." Malam itu, Yusha memandang langit yang penuh bintang, teringat semua pengorbanan Nabi Musa. Ia berbisik dalam hati, semoga generasi kita dan generasi yang akan datang tetap memegang teguh ajaran ini. Agar cahaya kebenaran tetap bersinar, menerangi gelapnya dunia.
Cerita Nabi Musa bukan sekadar kisah masa lalu, tapi pelajaran hidup yang abadi bagi umat manusia. Tentang keberanian melawan ketidakadilan, kesabaran menghadapi ujian, dan keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dari kisah panjang Nabi Musa, kita belajar bahwa perjalanan menuju kebenaran tidak selalu mudah, namun dengan kesabaran, keteguhan hati, dan keimanan kepada Allah, segala rintangan dapat dilalui. Nabi Musa mengajarkan kita arti tanggung jawab sebagai pemimpin, keberanian untuk berkata benar, dan ketulusan dalam berdoa meski harapan tampak jauh. Seberat apapun ujian hidup, jika kita tetap teguh di jalan Allah, pertolongannya akan datang, meski terkadang tidak dengan cara yang kita harapkan, tapi selalu dengan cara terbaik menurutnya. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi dongeng yang diceritakan, tetapi menjadi pelajaran yang menguatkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.